Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini khususnya saya akan membahas mengenai pertandingan nanti malam, yang mana apakah tuan rumah akan mendapatkan tendangan penalti atau tim tamu yang akan mendapatkan kartu kuning bahkan kartu merah. Nah, karena nanti malam akan dipimpin oleh wasit yang cukup paling banyak kontroversinya di Liga 1 Indonesia. Pokoknya menarik lah. So, jangan lupa untuk terus tontonnya, videonya jangan di skip ya, biar paham dan tidak sesat. Langsung aja kita bahas selengkapnya di video hari ini. Baik Boboto, saya awali kabar hari ini mengenai pertandingan nanti malam antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung yang akan dilakukan di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan live disiarkan di Indosiar serta live streaming di video.com. Nah, akhirnya juga sudah bisa disaksikan oleh penonton, tapi khusus The Jackmania saja. Jadi untuk Boboto sudah tidak boleh datang ke sana, dan untuk tiket pertandingan disediakan 25.000 kursi penonton. Nah, ini juga ada sedikit cerita unik di balik akhirnya diizinkan ada penontonnya. Bahkan kemarin hanya dalam waktu 2 jam saja dirubah statusnya dari tanpa penonton menjadi boleh ada penonton. Nah, saya akan coba ceritakan kronologinya di sini buat teman-teman Boboto semua biar nambah ilmu kita semua juga ya. Jadi kemarin teman-teman pentolan-pentolan komunitas supporter atau The Jackmania ini pentolannya langsung mendatangi untuk mengadu kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Nah, di situ mereka mengadukan bahwa ini partai klasik, katanya kalau tidak ada penonton ya mana seru. Apalagi di putaran pertama kemarin, untuk laga tunda juga antara Persib Persija kan boleh akhirnya ada penonton. Nah, kenapa kita nggak boleh? Nah, abrakadabra, setelah hanya 2 jam saja, Ketua DPRD DKI ini menelpon Wali Kota Bekasi dan menelpon Kapolda yang akhirnya diturunkan izin untuk menggelar pertandingan boleh ada penonton. Nah, ini dia sakti banget lah pokoknya untuk Ketua DPRD DKI ini. Tapi ini positif ya, ini positif. Saya juga ingin menyeimbangkan berita yang positif, dan memang kalau ini baik kenapa tidak kita tiru. Dan buat teman-teman Boboto juga atau pentolan komunitas supporter Persib nanti ke depannya, misalkan ini menjadi hal yang positif bahwa supporter bola itu bisa menjaminkan diri mereka ke pihak keamanan atau ke masyarakat sekitar bahwa selama pertandingan itu kita bisa loh untuk tertib, membuat situasi nyaman dan aman dalam menyaksikan pertandingan maupun setelah selesai pertandingan. Jadi tidak ada rusuh-rusuhan gitu ya, sehingga ya mudahlah untuk izinnya dikeluarkan. Nah, melalui pesan ini juga sebetulnya menjadi pemicu semangat kita sebagai Bobotoh maupun komunitas supporter yang ada di Persib Bandung saat ini untuk menjadi pemicu semangat yang positif lagi dalam mendukung tim kebanggaannya. Misalkan contohnya nanti ke depannya Persib Bandung dilarang main tanpa penonton. Nah, ini pentolan komunitas yang ada di Kota Bandung ini, supporternya kan banyak, ada Viking, Bomber dan lain sebagainya. Itu nanti ketemu, langsung aja ketemu Ketua DPRD Kota Bandung atau wali kotanya atau gubernurnya atau kapoldanya sekalian, itu mengatakan bahwa ya kita sendiri ikut menjamin lah untuk anggotanya tidak melakukan perusakan, kerusuhan atau hal-hal yang dilarang, sehingga ya merasa aman juga untuk pihak keamanan. Dan ini punten sekali lagi bukan saya ingin menyamakan gitu, tapi ini hal positif yang bisa kita tiru walaupun dari supporter lain ya, karena ya tidak ada salahnya untuk kembali belajar atau mengambil hal positif dari orang lain. Nah, ini juga saya pikir kalau untuk kejadian kemarin bisa menjadi satu hal positif juga, yang mana buat teman-teman Boboto semua sekarang banyak kan kalau yang salah sasaran gitu, kalau misalkan Persib dilarang tampil atau Persib
bingung cari stadion, ya larinya malahan ke manajemen, ke Sulanjana, atau ke kantor Persib, lalu ngomel-ngomel di media sosial, caci maki, bully, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya salah sasaran. Jadi sebaiknya kita lebih positif lagi dalam menyampaikan aspirasi, dan kita harus cari konteks yang tepat. Kita mau mengadu kemana, bukan hanya di media sosial aja, karena kan itu sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya channel ini saya bisa membantu teman-teman semua untuk sedikit menambah wawasan. Seharusnya kita mengadu kalau mau ngadu kemana, ataupun informasi-informasi penting yang selama ini teman-teman nggak tahu, mudah-mudahan bisa menjadi lebih tahu lah ya, insya Allah, amin. Dan ini juga kita lanjut ke bahas mengenai pertandingan nanti malam lagi. Kalau dari ruang ganti Persib sendiri, sebetulnya menurut Pak Asisten Luis Milla saat ini sedang mempermasalahkan soal kepercayaan diri para pemain. Jadi pemain itu kalau sudah melakukan beberapa salah passing atau selalu gagal untuk melakukan shooting, misalkan ya shooting on targetnya malah off target gitu ya, jadi malah nggak pede pemain ini buat pegang bola, atau untuk lama-lama dengan bola tuh nggak pede, jadi pengennya cepat dioper ke pemain lain gitu. Nah, ini yang menjadi masalah kemarin yang diperbaiki oleh Luis Milla, masalah kepercayaan diri katanya. Dan ini juga untuk dibenahi sebetulnya bukan hanya lini depannya saja, tapi dari mulai lini serang itu sudah mulai dibenahi, dari mulai tadi passing lalu shooting gitu ya. Dan lalu untuk masalah kesiapan pemain nanti malam sudah baik sekali, bahkan tidak ada masalah, semua pemain dan kondisinya sudah siap bertanding. Sementara itu manajemen juga sudah membisiki Luis Milla bahwa di partai klasik ini ya minimal jangan kalah, kalaupun bisa ya menang gitu, karena walaupun kita tidak juara, tapi kalau menang melawan tim rival apalagi laga klasik ya tentunya ini sudah menjadi kemenangan sampai akhir musim buat teman-teman bobotoh katanya. Jadi ya inilah kado spesial buat teman-teman bobotoh atau supporter Persib Bandung jika meraih hasil maksimal nanti malam gitu ya. Baik bobotoh, kabar terakhir yang bisa saya sampaikan adalah mengenai wasit. Jadi wasit yang akan memimpin pertandingan nanti malam antara Persija melawan Persib Bandung, yaitu wasit yang salah satunya penuh dengan kontroversi, yang mana sering memberikan penalti ataupun kartu kuning, ya bisa jadi kartu merah gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti kepemimpinannya. Namun ini menurut obrolan teman-teman di Sulanjana kemarin gitu lah ya. Jadi wasit ini memang sering kali atau beberapa kali memimpin laga antara Persija dan lawan-lawannya, dan memang selalu ada kontroversi di situ. Jadi bukan hanya 1-2 kali saja. Nah, ini juga menjadi catatan penting, tapi saya nggak tahu ya apakah tim pelatih sudah mengetahui perangkat pertandingan atau tidak, tapi yang jelas ini obrolan biasa saja, hanya bercandaan, hanya obrolan warung di Sulanjana gitu ya. Jadi ya dianggap hiburan aja lah, tidak usah dibawa terlalu serius. Nah, ini biasanya kalau perlu diperhatikan, kalau nggak ada penalti ya paling dikasih kartu. Takutnya sih kalau tim tuan rumah dapat penalti, tim tamu ya dapat kartu merah mungkin gitu ya. Tapi ya sekali lagi kita harapkan atau kita doakan saja hal yang positif nanti malam. Semoga menjadi poin yang maksimal buat Persib Bandung kembali ke Bandung. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.